Saya kira batik kan itu kita mesti lestarikan. Yes. Ya, yang pertama, yang kedua kan kita sudah dapat dari dunia ya, bahwa batik kan diakui dari Indonesia. Saya kira itu satu poin penting, dan di mana batik ini harus kita mampu lestarikan. Nah, salah satu programnya adalah banyak proyek-proyek kita yang relasinya ke batik. Memang ada satu proyek yang disebut nanti Grandiara itu dekorasinya itu batik. Jadi Semua di full koridor, ya, Pak? Oh. koridor itu tempelannya adalah batik. Wow. Ya, kemudian di lobi juga batik. Juga kita banyak Ornamennya juga ya, Pak? Ini kan cetak. Oh, Ini buat cetak batik nih. Oh, itu yang buat cetak patternnya? Press, ya, pattern. Oh. Untuk bukan batik tulis. Batik itu kan ada beberapa jenis ya. Salah satu print, cetak, kemudian ada juga tulis. Oke. Jadi kalau ini untuk cetak, tapi untuk tulis itu pakai canting. Pakai canting. Ya, ini yang pakai canting. Jadi untuk di proyek Grandiara itu kita kumpulkan dari 26 provinsi. Ya. 26 provinsi di seluruh Indonesia. Karena memang 26 provinsi ini yang membuat batik. Sisanya belum. Ini kan kita cari waktu itu tahun 18 kan. Okay. Masih 30 sekian provinsi, belum sekarang. Sekarang kan sudah 35 apa 36 ya? 38. Ya, 38 ya. Dulu masih mungkin 31, 32 lah. Di dalam itu hanya 26 provinsi yang produksi batik. Cuma 26 provinsi. Nah, itu kita kumpulkan. Kemudian kita beli, terus kita buat, itu menjadi dekorasi. Jadi seluruh koridor hotel itu kita tempel batik-batik. Lobi juga batik-batik. Okay. Batik dari berbagai provinsi tadi. Ya, macam-macam batiknya. Ada dari yang paling banyak yang tentu Jawa ya. Iya. Dengan yang paling Jawa kuat itu seperti Solo, Jogja, Pekalongan, Cirebon, Tuban, itu kuat-kuat lah batiknya. Kemudian itu kita kumpulkan sampai kita ke Papua. Sampai termasuk Nias. Oh ya? Ada Nias. Oh, Nias gitu. juga ada. Saya malah baru tahu ada batik Nias. Nias ada. Nias itu spesifiknya adalah lompat batu. Iya, itu secara kebudayaan. Ya, itu kebudayaan. Itu diterjemahkan ke dalam batik. Oh, oke. Kemudian batik Papua itu adalah cendrawasih. Burung cendrawasih. Dan itu ada di sana, di hotel. Karena kita taruh di koridor-koridor kita. Ya. Jadi totalnya minimal itu ada 60 jenis batik. Jenis batik ya. 60 jenis batik. Itu kita pasang di sana. Jadi saya kira banyak yang lihat ini spesifik lah, artinya antik lah ya. Iya. Hotelnya dikasih batik. Tapi menurut saya ini ya bagus lah. Boleh dicontoh, tapi saya udah dengar beberapa hotel sudah mulai mengakuisisi itu. Melalui mulai cari batik pasang sebagai dekorasi. Iya. Karena tidak jelek. Terus ada sebagian juga tenun. Iya. Ada juga kerawang. Kerawang tahu ya? Iya, batik Pak. kain kerawang. Iya. Itu Gorontalo. Gorontalo punya. Iya, Gorontalo tuh disulam. Disulam. Ya. Terus tenun juga banyak di sana. Jadi kita kumpulin batik, tenun dan kerawang. Kerawang kan bagian dari tradisional juga kan. Yeah. Tapi yang spesifiknya itu adalah batik. Nah, di sini Muri melihatnya karena ini hotel belum pernah ada kan? Belum. Yang ngumpulin 26 provinsi, kok ngapain capek-capek ngumpulin 26 provinsi? Kemudian juga ada 60 jenis batik. Iya. Sana itu dijadiin dekorasi hotel. Kan orang kadang-kadang nggak kebayang kan. Kok batik bisa dijadiin dekorasi hotel? Itu sih yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ketika Bapak menjadi seorang pengusaha dan juga istilahnya bos properti lah ya. Tapi memilih untuk menggunakan batik sebagai dekorasi atau ornamen dalam perusahaan-perusahaan yang Bapak pimpin. Apa sebenarnya yang membuat Bapak melakukan itu?
Saya pertama ya saya senang batik lah. Oh, oke. Ya kalau nggak senang batik gimana mau ngumpulin batik? Betul. Karena itu kan makan effort ya Pak. Tadi Pertama 26. mesti senang batik dulu. Iya 26 Iya. provinsi Iya. Pak. Itu kan memakan Itu kos. kira-kira 1 tahun lah kita kumpulin. Oh setahun. Iya 1 tahun. Kan daerah-daerah. Di macam-macam daerah kan. Ada yang datang, ada yang kita beli, ada yang kita kirim orang. Gitu. Kalau khususnya Gorontalo, saya pernah ke Gorontalo, karena istri saya dari Gorontalo. Itu saya cari batik sendiri di sana. Cari batik sendiri di sana, kain kerawang di sana. Nah ini sekarang dipajang di sana. Kalau penasaran, datang aja ke sana. Ke hotel ya. Ke Nanti hotel, kita lihat-lihat. semua diundang kan Pak. Boleh, datang aja ke sana. Lihat-lihat bahwa batik itu Melihat. bisa dijadikan dekoratif. Iya. Karena itu poinnya ada tadi. Batik itu bisa dijadikan bagian dari interior. Iya. Ya, tapi kan mesti punya niat dulu. Betul. Bahwa batik itu bisa kita jadikan ini. Dan bagaimana caranya ya kita bisa terjemahkan itu. Dan di setiap batik itu kita juga tulis asal daerah apa. Jadi Itu ada ilmu pengetahuan juga ya Pak? Kita cantumin di situ. Ya contoh nias misalkan. Ini batik apa, dari mana, prosesnya gimana. Oh ada proses pengerjaannya juga? Iya. Oh. Kan ada yang tulis dan ada yang print. Iya. Jadi itu harus sebagai pengetahuan. Jadi kalau orang baca itu. Nah, yang jadi masalah sekarang, yang generasi muda kelihatannya belum terlalu tertarik sama batik. Jadi kalau di sana, itu kebanyakan orang-orang yang di atas 50 tahun baru nanya, oh ini batik ya, ini ya. Tetapi yang muda-muda, itu umumnya, ini apa sih? Betul. Nah, ini saya kira ada poin yang tinggi juga, bagaimana yang generasi muda ini mencintai batik lah. Karena batik itu tidak jelek ya. Enggak Pak, enggak jelek Ya, sama sekali. bagus. Tapi kan itu mesti dipromosiin, Iya. mesti disebarin ya. Bahwa Berarti ini menjadi batik salah ini satu oke gitu loh. usaha Bapak juga, upaya Bapak juga untuk tetap membuat anak muda mencintai budaya Nusantara ya Pak? Iya, dari anak kecil. Dari anak kecil kan kalau di puncak kan kebanyakan anak kecil. Iya. Apalagi kalau Sabtu Minggu kan, itu isinya cuma Family, anak-anak aja, ya, itu family ya. family. Tapi anak-anak udah kita, oh ada batik. Di otak dia kan sudah, oh ya. Tapi kita mesti terus populerkan. Pilihannya nggak ada, kita yang mesti populerkan. Kalau nggak siapa lagi? Betul. Ya harus yang kita berusaha untuk mempopulerkan batik ini. Iya. Padahal mungkin nanti kalau anak muda, Ya ini udah bagus kan untuk care kepada Iya. tradisional karena sebenarnya Nusantara. bagus Pak sebenarnya. Iya. Cuma tuh memang balik lagi untuk membangun awareness-nya itu sih yang Iya. kita perlu actor dan juga mungkin perusahaan atau instansi yang Iya. mau Mau bergerak untuk- bersama-sama untuk mempopulerkan kembali budaya Nusantara Ya itu mesti kan, Pak. dibarengin dengan lead-nya pemerintah kali ya. Iya. Bersama-sama untuk majukan batik. Iya. Jadi bukan sekedar jualan saja, Iya. tapi juga harus dikembangkan kebudayaannya, bagaimana prosesnya. Padahal proses batik itu tidak gampang. Iya. Kadang orang dulu kan sempat ada ya stigma sebelum akhirnya di era sekarang tuh menggunakan batik dulu kayak orang pada malu Iya. kan Pak. Sampai akhirnya berjalan mungkin di 10 tahun terakhir, akhirnya ada kebanggaan pada saat menggunakan batik menjadi baju yang digunakan kalau Iya. kondangan Ya. atau misalkan meeting. Saya kira kita juga sudah tiap hari apa gitu pakai batik. Iya, Ya. tiap hari Kamis Setiap ya. hari Kamis batik. Berarti salah satunya di perusahaan Bapak yang ini, Metropolitan Land ini, Bapak membuat ada kebijakan untuk menggunakan batik. Batik. Setiap hari Kamis ya Mbak ya? Setiap hari Iya. Kamis. Saya kira semua happy lah ya, semua senang ya Iya. lihat batik ya. Pas ingat saya dulu Metropolitan itu ada accent batik, pattern batik kayak gitu kan Pak, yang di mall, ya kan? Di gedung depan tuh ada pattern batik gitu Iya, kan Pak? iya. Itu ikonik makanya buat saya. Itu ada jenis parang itu. Iya. Parang tahu ya? Parang. Ya, pokoknya yang di pattern Solo itu kan pasti, Pak. Jogja, Solo pasti, Iya. oh Jogja lah, khususnya Jogja. Iya, Motif itu parang. berkesan memang buat Iya, saya, makanya motif parang itu sangat spesifik Jogja. Parang. Yang apa? yang miring. Nah, Pattern, ya, pattern. miring. Nah, itu ada di Mad Mall. Ada, iya. Iya, Itu yang dari itu kecil memang saya ingat. khusus kita bikin untuk batik.
Itu motif-motif batik. Mungkin ada empat tipe kali. Mall yang jenis. ada batiknya di mana aja, Pak? Metropolitan Mall terus mana Waduh, lagi? saya mana tahu. Tapi apakah itu menjadi kayak Bapak jadiin standar nggak? Kayak setiap mall atau enggak. Karena tiap mall bahan punya propertinya ciri sendiri? sendiri-sendiri ya. Punya ciri sendiri, masing-masing punya style sendiri ya. Tapi itu kita coba di depan motif batik. Kan nggak jelek kan? Bagus, Pak. Bagus ya. Bikin orang icon Iya, jadi lihat, icon. tapi kalau orang yang ngerti batik, oh ini motif batik. Padahal yang nggak ngerti batik belum tentu ngerti itu Belum tentu. motif batik loh. Betul. Kalau saya sih nggak sih, Pak. Iya, tapi kalau dia senang batik ya pasti tahu itu, oh ini pasti batik. Pasti ada yang senang batik. Iya, berarti tahu nih di belakang pemegang keputusan ini pasti suka batik ternyata Bapak kan? Ternyata Ya Bapak memang suka- itu khusus kita bikin untuk apresiasi kepada batik. Untuk Mad Mall. Makan di depan besar kan? Iya. Big, Iya. iya kan? Kasih motif batik. Oh, oke. Di perumahan juga ya, Pak? Perumahan sebagian, tapi kalau di sini ya udah dilambangkan batik ya. Kayaknya kalau di Grand Metro itu saya ingat ada beberapa aktivitas kebudayaan juga. Oh iya, ya, kita pernah ya kan? ngadain tahun lalu kali ya. Jadi itu festival batik Nusantara. Wow. Ya. Jadi kita undang pengrajin untuk buka di atrium kita lah. Untuk Berkolaborasi sekalian ya. jualan, Berarti sekalian. sebenarnya membantu para UMKM juga dong ya? Ya, pasti. Kan berkesinambungan Iya, ya, pasti, Pak. pasti, Karena kan batik itu ada banyak beberapa kan mungkin ada brand besar yang Iya. ngurus, tapi kan masih banyak yang brand kecil. Saya ada buku ya. Ada nggak ya buku batik ya? Yang dari Grand Diara, ada nggak ya? Nggak taruh sini ya? Oh, nanti nggak saya apa-apa. bikinin buku kok. Oh. Buku dari yang tadi 60 jenis Iya. itu, dari 26 provinsi itu ada di Dalam buku yang hitam. di Grandia. Nggak ada ya? Nggak apa-apa, Nanti nanti saya kirim deh. nyusul nanti kita Itu taruh soalnya taruhnya di kamar-kamar. Oh, jadi mau Di nggak mau kamar orang dia buka mau lah tidak ya. mau bisa baca itu. Oh. Mau tidak mau. Berarti memang banyak upaya yang Bapak Belajar lakukan ya. untuk sejarahnya. Belajar sejarah batik dari mana. Ini kan udah ribuan tahun di Indonesia. Iya. Ini juga Bapak lagi pakai batik, Pak. Kan udah sering pakai batik. Kalau kesini Bener-bener pakai selalu batik pakai lah. batik ya. Udah selalu batik ya, Kecuali Pak? hari Selasa enggak. Nah, berarti kan gini Pak, kalau saya lihat anak muda udah agak jarang pakai batik. Iya. Nah, Bapak udah di tahap suka batik. Boleh dong Pak nih sekalian terakhir ya, tips dari Bapak sebenarnya supaya anak muda nih bisa melek dan akhirnya suka sama batik dong Pak. Apa Ya, yang bisa Bapak berikan? Saya kira lihat batik jangan sebagai tradisional ya, tapi batik itu kita harus semua mesti kembangkan itu sebagai satu budaya bahwa kita harus bangga pakai batik. Karena negara lain kan nggak ada. Satu-satunya batik yang sangat populer ya di Indonesia. Jadi kalau anak muda pakai batik, banggalah jadi pakai batik. Banggalah jadi Indonesia. Karena batik kan asal dari kita kan. Jadi kalau batik itu menjadi satu kebanggaan, itu kan poinnya jadi beda ya. Jadi jangan kita bilang itu batik kuno. Enggak lah. Batik kan tidak kuno. Batik-batik yang modern juga ada. Nah, di hotel ini nanti akan kelihatan ada batik-batik yang tradisional, ada batik-batik juga yang kontemporer. Ada juga. Saya juga cari dapetin yang kontemporer gitu. Jadi bukan batik melulu kayak begini ya, tapi Iya. juga batik yang kontemporer. Ternyata banyak jenisnya. Banyak juga. jenisnya, banyak jenis batik. Dan batik itu harganya sangat varian. Dari print sampai tulis. Tentu yang paling mahal tulis. Tetapi yang print itu tidak mahal. Tetapi motifnya motif batik, tapi print. Itu saya kira harganya reasonable lah. Oke. Jadi poinnya adalah mesti senang dulu ya. Kalau saya lihat sebenarnya Bapak lebih sangat menjiwai bagaimana Bapak mencintai budaya dibandingkan mungkin mau menginfluence menjadi pengusaha ya. Kayaknya memang Bapak tuh lebih melekat ke budaya, budaya banget. Maksudnya kayak batik, Bapak tuh happy banget tadi cerita Iya. batik dibandingkan pada saat tadi saya nanya tentang yang real estate kayaknya lebih memang balik lagi ketika Bapak mencintai sesuatu, akhirnya Bapak bisa menginfluence orang-orang untuk sama-sama Iya. mencintai juga seperti Itu Bapak salah ya Pak. satu upaya Iya. supaya orang senang sama batik. Oke. Dari kecil sampai dia udah tua.
Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini kita bisa ngobrol sama Bapak Nanda Widya. Ya. Teman-teman yang nonton nih program Sosok ternyata akhirnya tahu nih di balik Metropolitan Mall itu sampai ada batiknya. Terus habis itu di Grandiara siapa nih yang menjadi pelopor yang berusaha untuk meninfluence bagaimana untuk mencintai batik. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih.